saudara kita. Karena itulah para ulama memberikan konsep kepada kita bagaimana caranya agar hidup kita itu lebih bermanfaat. Saya sudah siapkan ada sekitar 11 yang saya akan sampaikan secara ringkas. Yang pertama adalah fahmu haqiqatil hayati, yaitu agar hidup kita bermanfaat. Yang pertama, kita harus memahami tentang hakikat kehidupan kita. Bahasa kerennya manusia kita ini zon politikon, yaitu orang yang tidak hidup sendirian, bukan hidup di hutan belantara, di rimba yang tidak punya tetangga, tidak punya saudara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kita sebagai manusia sesuai dengan kadarnya. Kita tidak bisa minta, kita tidak bisa request, kita tidak bisa mohon kepada Allah. Kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Orang tua kita sekarang, daerah tempat kita tinggal, pekerjaan kita sekarang. Ini adalah bentuk skenario yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan apa? Skenario yang indah dalam kehidupan setiap orang. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik bisa belajar, dan yang buruk bahwa ini tercela, jangan sampai saya jadi seperti dia. Yang buruk melihat yang baik, bisa jadi yang baik jadi sarana untuk bertobat kembali kepada Allah. Setiap yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, kita rasakan, ini bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan seorang muslim. Maka ketika kita tahu hakikat kehidupan kita di dunia untuk apa, ya maka inilah yang akan membuat kita, hidup kita akan semakin memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau orang yang hidup, kita bagaikan film, orang Betawi, bagaikan film yang sudah ketahuan endingnya. Orang yang malas nonton, atau novel orang yang malas baca, dia hanya sekedar baca rangkumannya, dia hanya sekedar baca sinopsisnya. Dia sudah tahu akhir film itu, akhir buku itu akan mengarah kemana. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita sudah tahu pasti hidup kita mau senang, mau susah, mau pendek, mau panjang, pasti ujungnya meninggal, pasti ujungnya mati, justru ujungnya wafat. Endingnya begitu. Nah, ketika kita sadari bahwa hakikat kehidupan kita endingnya adalah wafat, meninggal, maka kita harus memahami apa yang mesti saya lakukan sebelum waktu itu datang. Para ulama katakan kullu atin qaribun. Segala sesuatu yang akan datang itu hakikatnya dekat, termasuk kematian, termasuk hari kiamat, termasuk hari pembalasan, termasuk surga dan neraka, hakikatnya dekat. Nah, kita sudah dicekoki sejak kecil. Bahkan surat ini, ayat ini kita hafal secara tidak sengaja karena kita sering dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ini hakikat kehidupan kita. Jangan sampai tujuan kemudian dijadikan sebab, atau tujuan dilalaikan dengan yang lain. Contoh, seorang ibu ini pengen nyuapin anaknya, karena anaknya susah disuapin, dikasih mainan. Ya, dikasih mainan, kasih bola, kasih boneka, anak perempuan, sehingga si ibu ini mudah untuk kasih makan. Tapi terkadang si ibunya karena ketemu sama soulmate-nya, akhirnya ngobrol, anaknya main sendiri, ya. Lupa dari tujuannya pengen nyuapin anaknya. Anaknya juga sudah terlalaikan dengan mainannya. Tujuan kita akhirat. Allah berikan kita mainan berupa dunia. Jangan sampai dunia itu melalaikan kepada akhirat, karena ini tujuan utamanya. Dan ini yang harus kita yakini, supaya kita terus termotivasi. Hidup kita harus manfaatin apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, dan ini bernilai kebaikan dan mendatangkan pahala. Mestinya, harusnya kita tambah semangat. Urusan dunia, hari libur masuk lembur, gaji 2-3 kali lipat, hitungannya per jam, semangat, gitu ya. Kalau misalnya lebaran, ya, kita dapat cuti, ya, kemudian tidak diambil, ditawarkan bayarannya berapa kali lipat, semangat. Kenapa? Kelihatan dohir.
Tapi begitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita sesuatu yang bernilai ibadah, dan ternyata ibadah tersebut bisa menjadikan kita orang yang lebih bermanfaat dari sebelumnya, seringkali dibuat berbagai macam hal sehingga tersubatkan, bersamarkan dengan berbagai macam majuan hal dan sifatnya datangnya dari syaitan. Maka ini salah satunya. Yang pertama adalah memahami hakikat kehidupan kita. Yang kedua, praktik awaliyah 3, yaitu rapihkan, susun mana yang lebih utama, mana yang lebih utama dalam kehidupan Anda. Maka kita harus pilah-pilah, yang namanya istilah kerennya adalah skala prioritas. Ini yang harus kita tunjukkan ketika seorang muslim dihadapkan kepada kedua hal, kedua poin, kedua nilai yang kedua-duanya sama-sama mengandung maslahat dan sama-sama mengandung manfaat. Mana yang lebih banyak manfaatnya, punya skala prioritas. Dan yang paling penting supaya kita termotivasi hidup kita lebih manfaat, kita tahu prioritas itu dan kita tahu kita akan dapat apa, karena orang kita biasanya semangat begitu. Coba kalau kita lihat orang-orang yang sekedar mengandalkan semangat dalam ibadah, ya, kamu silakan puasa mutih, kamu silakan puasa ini, kamu silakan puasa tiap hari, kamu akan dapat begini, biasanya akan termotivasi. Nah, kalau kita tahu ada maslahat yang kemudian Rasul jelas-jelas sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas terangkan kepada kita apa yang akan kita dapat, ini kita akan memberikan skala prioritas yang paling utama dan paling banyak yang kita dapatkan. Ini bentuk strategi kita dalam ibadah. Makanya ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Ar-Rada'an, beliau murid daripada Syekh As-Sadahan Hafizahullah Ta'ala, menulis sebuah kitab kecil yang berjudul A'malun Yasiratun wa Ujurun 'Azimah. Amal kecil tapi pahalanya besar. Kalau orang usahakan pengennya gitu ya, modal pengennya sekecil-kecilnya, untung pengennya segede-gedenya. Jadi ini biasanya yang paling dicari. Konsep pengen cepat kaya. Orang yang paling kaya di Indonesia yang sekarang belakangan ini cap sebagai orang yang dermawan, Pak Haji siapa? Yang tol itu? Yusuf Hamka. Dia punya, saya pernah lihat wawancaranya, ketika dia diwawancarai, lihat jalan tol. Kalau orang mau makan bakso, orang mau makan soto, di situ keasinan, kemanisan atau nggak enak, besok dia nggak datang lagi. Tapi kalau orang jalan tol mau macet, mau lama, mau cepat, mau lambat, besok datang lagi, bayar lagi gitu ya. Nah, selain kita yang gunakan jalan tol itu udah bayar, jalannya jelek, macet lagi, besok datang lagi gitu. Allah. Nah, ini ternyata skala prioritas yang kita miliki sebagai seorang muslim ini ternyata bisa membawa kehidupan kita jauh lebih manfaat, karena kita bisa menimbang-nimbang yang mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, mana yang lebih banyak pahalanya, mana yang lebih banyak maslahatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, la tatawaqqaf 'anil ta'allumi, jangan berhenti belajar. Supaya hidup kita lebih manfaat, jangan pernah berhenti belajar. Kita yakin sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya bodoh itu pahit. Bodoh itu pahit. Sehingga orang yang bodoh gampang dibodoh-bodohin, gampang ditipu, gampang dibohongin. Dengan sebab apa? Kebodohan. Minimal kepada syariat agama kita. Karena tujuan akhir kita adalah surga, bukan tujuan akhir kita kaya, bukan tujuan akhir kita banyak tempat tinggal, banyak tanah, banyak bisnis, banyak perusahaan dan lain-lain. Itu bukan tujuan akhir kita. Tapi apa? Jangan pernah berhenti belajar, khususnya pembelajaran yang akan mengantarkan kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju ke surga Allah. Nah, dengan cara seperti itu akan membuat waktu kita terisi. Kita tersibukkan dengan sesuatu yang mendatangkan maslahat dan manfaat untuk diri kita. Sehingga dengan cara yang seperti itu, Allah akan jadikan kehidupan kita maslahat dan manfaat. Karena semuanya berlandaskan dengan ilmu yang kita pelajari, baru kemudian beramal. Kemudian yang keempat, al-ithar.
Apa itu al-ithar? Al-ithar mendahulukan dan mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ini pernah terjadi dan Allah puji sampai membuat Allah tertawa. Sebagaimana yang Nabi SAW terangkan sebuah kisah. Ketika ada orang yang mengadu kepada Rasul belum makan. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, siapa yang siap untuk menyediakan dia makan. Kemudian ada seorang sahabat yang ngacung, saya siap untuk memberikan makan kepada orang ini. Sampai di rumah tidak punya makanan apa-apa kecuali roti sepotong, yang itu pun akan dimakan sama istrinya separuh-separuh untuk menghilangkan lapar dan sekedar bertahan hidup supaya bisa tidur di waktu malam itu. Tapi apa yang dilakukan oleh si bapak ini, sang tuan rumah, dia perintahkan kepada istrinya, keluarkan satu roti itu untuk siapa? Tamunya. Ketika tamunya mau makan, keluarkan 2 piring dan 2 sendok. Maka ketika mereka mau makan, lampunya dimatikan. Sang tamu makan dengan kenyang satu roti, sementara sang tuan rumah cuma berisik piring kosong. Piring kosong ya. Sehingga sang tamu mikir, nah ini tuan rumah makan bareng sama saya ini. Padahal keduanya, sang suami dan istri, tidur dalam kondisi lapar. Tapi apa yang Rasulullah kabarkan di waktu pagi, Allah tertawa melihat kalian berdua di waktu malam, mementingkan orang lain ketimbang dirinya. Dan ini tentu saja sebuah tradisi, adat, kebiasaan yang sangat jarang sekali kita lihat. Kalau kita jadi panitia pembagian bazar, pembagian baju atau barang bekas, disortir dulu sama panitia gitu ya, diambil yang bagus-bagus dulu gitu ya. Wah, ini buat saya, ini buat nenek saya, ini buat anak saya gitu ya. Baru kemudian sisanya dikasih. Lihat bagaimana orang-orang terdahulu, subhanallah, di kalangan para sahabat, pantas Allah puji dan berikan gelar kepada mereka, gelar yang mentereng, radhiyallahu anhu. Ini gak pakai sekolah, sekolahnya alumni dari Rasul SAW. Gelar mereka Allah yang kasih, radhiyallahu anhu. Allah ridha kepada mereka, meridha, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini al-ithar. Bagaimana kisah al-ithar ini begitu banyak terjadi di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Contoh konkret yang lain terjadi dalam diri cucunya Ali bin Abi Thalib ya, yang bernama Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jarang ya Pak kalau orang kita ngasih nama anak dengan nama bapaknya ya. Ini Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kurang lebih begitu ya. Ya, beliau dikenal sebagai Zainal Abidin. Beliau itu ketika meninggal kemudian dimakamkan dan dimandikan, itu ada bekas di bagian belakangnya ya, bekas di bagian belakangnya, bekas hitam ya, seperti bekas habis ngangkat berat yang membekas karena dilakukan sekian lama. Kemudian mereka, para orang-orang yang memandikan ini bingung, ini bekas apa gitu. Ternyata sebelum dia meninggal itu setiap hari dan setiap malam di depan rumah warga mereka selalu mendapati gandum yang mereka tidak pernah tahu itu gandum dari mana. Yang jelas di waktu pagi ternyata ada gandum yang nongkrong di depan rumah orang warga. Dan mereka tidak pernah tahu sampai imam ini, Ali bin Hasan ini, meninggal dunia. Baru setelah mereka lihat jelas bahwa ini ada cap bekas di bagian belakangnya, mereka yakin bahwa ini bekas manggul dengan barang berat yang dilakukan sendiri oleh beliau ya, subhanallah ya, kita mendahulukan orang lain. Kemudian yang kelima, irda bima qassama Allahu laka, yaitu ridhalah dengan apa yang telah Allah berikan kepada engkau. Ridha ini bikin hidup kita lebih manfaat. Kenapa? Kalau kita merasa ridha dengan apa yang Allah berikan, sehingga memunculkan sifat yang namanya qanaah, sifat qanaah, nerimo apa yang Allah kasih, apa yang Allah berikan. Kalau kita sering merenung di dua hal yang sifatnya berkebalikan. Satu, kita sering merenung kenapa saya nggak ditakdirkan jadi anaknya Jokowi gitu ya, jadi orang kaya,
punya mobil ini, punya mobil itu, rumah ini, rumah itu. Kemudian ketika kita berpikir lagi berkebalikannya, alhamdulillah saya ditakdirkan seperti sekarang. Coba kalau saya ditakdirkan jadi orang kaya, mungkin saya nggak kenal masjid, mungkin nggak kenal anak yatim, mungkin nggak kenal majelis ilmu. Nah, ini salah satu di antara bentuk apa? Ridha dengan apa yang telah Allah berikan, berupa bagian dari yang Allah berikan. Dalam urusan dunia kita diperintahkan melihat yang lebih rendah, dalam urusan akhirat kita melihat orang yang di atas, sehingga kehidupan kita apa? Qanaah dan ridho. Ya, sehingga seringkali filosofi yang disampaikan filosofi tukang parkir dan lain-lainnya, intinya apa? Membuat kita berpikir apapun yang Allah berikan, kondisi apapun yang sekarang kita rasakan, ini semua adalah yang terbaik menurut Allah, walaupun bukan terbaik menurut kita. Karena menurut kita yang terbaik itu semua perfect, ya, serba istimewa, serba sempurna. Sementara kita saja manusia yang tidak jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Yang keenam, la tatahassar 'ala al-madhi. Supaya hidup kita lebih manfaat, jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Penyesalan tentu saja penting, ya, ketika misalnya ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kita kerjakan. Tapi tentu saja tidak boleh berlarut-larut sehingga sulit untuk move on, bahasa kerennya sekarang. Kita takut untuk melakukan sesuatu, ya, disebabkan karena itu pernah terjadi di masa lampau, di masa silam, sehingga kita takut sampai takut untuk ibadah misalnya. Ya, maka jangan pernah menyesali bahwa apa yang sudah terjadi itu bagian daripada strategi Allah dan keinginan Allah untuk memberikan edukasi kepada kita, memberikan tarbiyah kepada keimanan kita, agar kita apa? Lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi, lebih dekat lagi kepadanya. Kemudian yang ketujuh, la takhaf minal mustaqbali. Jangan takut pada masa depan. Seringkali dulu zaman orang tua dulu ada sebagian kecil, walaupun tidak semuanya, ya, seringkali dijadikan momok orang pesantren. Kalau anaknya dimasukkan pesantren, mereka berpikir itu namanya madesu. Madesu, masa depan suram. Madesu. Jadi seringkali kalau anaknya nakal, ditakut-takutinya, ntar dimasukin pesantren loh, ntar dimasukin pesantren. Karena yang didoktrin oleh orang tua kepada anak-anaknya, pesantren itu dunia suram. Tapi ternyata subhanallah, sekarang zamannya sudah berubah. Orang sudah mulai berpikir, ya, orang sudah melihat realita dan keadaan. Ketika di rumah mereka sulit dalam mendidik anaknya, sekarang larinya ke pesantren yang dititipin, yang diamanahi. Jadi jangan pernah takut untuk masa depan. Kenapa? Karena itu semua adalah target yang Allah inginkan, Allah berikan, dan sudah tercatat dan sudah ditetapkan pada setiap orang. Karena itu semua sudah terjamin, rezeki kita, usia kita, jodoh kita, itu semuanya sudah Allah jamin. Bukankah yang sudah terjamin itu enak? Gak mesti kita pikirin lagi. Nah, kemudian yang ke-8, asghil waqtaka bi asya'il mufidah. Sibukkan waktu kamu dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Silakan sibukkan waktu Anda dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Karena waktu itu modal, rasional. Makanya Allah sampai bersumpah dengan waktu, wal asri. Yang Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menunjukkan dan menegaskan kepada kita makna dari al-asr, al-waktu alladhi yaduru al-insan fihi, yaitu waktu yang manusia itu berporos dan berputar pada waktu tersebut. Kita tahu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap pekan, tiap hari, tiap tahun akan ada pertanggungjawaban. Itu modal. Maka sibukkan waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Kita timbang mau kerjakan sesuatu ada manfaatnya atau tidak. Kita timbang ketika kita ingin melaksanakan sesuatu mendatangkan kerugian atau keuntungan secara finansial akhirat. Saya kenal salah satu pesantren, muridnya 15.000 orang, semuanya gratis. Pesantren ini punya 42 perusahaan. Kalau selama ini kan kebalik ya Pak, perusahaan punya
pesantren. Ini pesantren punya perusahaan. Kenapa? Karena filosofinya dan analoginya dari yang punya pesantren, jangan sampai akhirat di bawah dunia, kurang lebih gitu. Ya, kalau pas perdebatannya kita setuju atau tidak misalnya gitu ya. Maka pesantren inilah bos dari PT-PT-nya. Makanya bisa menggratiskan 15.000 orang santrinya semua. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang, kepada lembaga dan lain-lain, ya, maka kita salah satunya adalah dengan asghil waqtaka. Sibukkan waktu-waktu Anda dengan hal-hal yang berbaik. Kemudian yang sembilan, at-ta'awun wa tanassur bainal muslimin, yaitu saling berta'awun, bekerja sama, dan tanasur, tolong menolong di antara kaum muslimin. Ada yang sakit kita jenguk, ada yang meninggal kita takziah, ada kerja bakti kita datang, ada bersih masjid kita datang. Yang sifatnya apa? Ta'awun dan tanasur. Ya, karena ketika orang ini bermuamalah, berukhuwah, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan, kata Imam Hasan al-Basri. Yang pertama ta'aruf, kenal. Ya, makanya Radit sampai bela-belain gitu ya, pengen tahu, pengen ketemu ya supaya kenal, supaya tahu. Ketika sudah ta'aruf, timbul rasanya yang kedua ta'akhi, yaitu saling bersaudara, mempersaudarakan. Yang ketiga baru tanasur, saling nolong. Dan yang keempat tafahum, saling memahami. Kalau tidak saling memahami, saling bertoleransi, apa yang akan terjadi? Berselisih, bersengketa, berantem dan lain-lain. Ya. Yang ke-10, ta'amul ma'as-salihin. Agar hidup kita bermanfaat adalah bermuamalah dengan orang-orang soleh. Sebuah penyair atau seorang penyair mengatakan sahib sahib, sahib sahib. Teman itu akan menarik. Jadi tergantung kita, akhlak kita, adab kita, perilaku kita, sikap kita, tergantung kepada siapa kita berteman. Sahib sahib. Ya, sahib sahib. Yang ke-11 yang terakhir, tarku tafkiri hayatil akhirin, yaitu meninggalkan untuk memikirkan kehidupan orang. Ini yang seringkali jadi penyakit kita, terutama yang banyak terjadi di komplek perumahan. Perawatnya gitu Pak, mikirin nasib orang. Mending kalau nasib orang yang dipikirin orang susah, tapi yang dipikirin apa? Orang kaya. Kenapa saya tidak punya seperti dia? Sehingga tetangga punya mobil baru yang panas tetangganya, punya kulkas baru yang panas dingin tetangganya gitu ya. Ini pernah terjadi yang saya alami dulu gitu ya. Bagaimana ada tetangga yang punya mobil baru, mobil dia kayak dianya kuat, istrinya juga kuat, gajinya sama kayak ayah, kedudukannya juga sama kayak ayah, dan waktu kerjanya juga sama kayak ayah. Dia punya, kita kagak gitu. Begitu istrinya kuat, suaminya kuat, anaknya kalah. Anak tetangganya belinya iPhone, dia belinya iPad. Kalah. Sama-sama menyatakan kepada bapaknya, ini bapaknya dia sama kayak ayah, sama kayak papi, tapi saya dapat HP jadul begini, dia cakep. Nah, ini seringkali kita memikirkan untuk kehidupan orang lain, sehingga kita lupa dengan mengkoleksi diri kita. Ketika kita ngaca, baru kita tahu, oh ternyata saya begini ya. Padahal selama ini kita mengkoleksi orang mudah. Si fulan begini ya, fulanah begitu ya, bapak ini begitu ya, ibu itu begini ya, mudah. Tapi ketika kita menghukumi diri kita sendiri, sering dibuat lupa. Akhirnya waktu kita disibukkan dengan memikirkan nasib orang, tapi kita terlalaikan dengan nasib diri kita sendiri. Seperti misalnya ya, orang tahu benar dan salah, ini ilmu. Tapi ini standar keilmuan yang paling rendah. Contoh, misalnya kita pernah belajar tajwid, Ustaz Rehan misalkan mengajarkan bapak ya, tajwid, tahsin, qiraah gitu misalnya. Kemudian kita diimami oleh seorang imam. Yang imam ini belajar atau baca Al-Fatihah salah. Kita salah bukan karena bacaan ayatnya. Kalau baca Al-Fatihah makanya 0,000 sekian dah salahnya. Bahasa orangnya kesandung aja masih ingat gitu ya, karena saking seringnya dibaca gitu ya.
tapi bacaannya ada yang salah, dalam hal ini tidak sesuai dengan kaidah tajwid, makhraj huruf gitu ya, kita katakan imam itu bacaannya aneh ya. Imam itu bacaannya ada yang salah ya, ini kurang panjang, ini kependekan, ini lebih panjang, terus bacaannya makhrajnya ada yang salah. Tapi kalau kita disuruh jadi imam menggantikan dia, belum tentu lebih baik dari yang disalahkan. Kenapa? Karena kita ngurusin orang terus, kadang-kadang kita lupa untuk mengurusi diri kita sendiri. Bagaimana rajin untuk mengkoreksi orang lain, tapi malas untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Sehingga inilah yang paling penting untuk muraqabah dan muhasabah. Muhasabah untuk terus ingat kepada apa yang sudah kita kerjakan, yang belum kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan. Isya jam berapa? Oh, 10 menit. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak sebelum masuk ke sholat Isya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan sampai Isya. Kalau ada, saya akan jawab pertanyaan. Good. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah gambaran dalam kehidupan kita selaku kaum muslimin. Ketika seorang manusia dia tahu akhir dan ending kehidupannya adalah sebuah kematian, bagaimana caranya menjadikan kehidupannya itu lebih manfaat. Jangan sampai kehidupannya hanya sekedar pabrik, PT, rumah, pabrik, PT, rumah, misalnya ada kesempatan hobi mancing, main catur, main ping, bulu tangkis, sudah gitu aja ya. Sehingga akhirnya tiba-tiba tua, tiba-tiba pensiun, tiba-tiba meninggal, udah gitu saja. Ya, tapi bagaimana setelah itu? Bagaimana ada aktivitas lain yang memberikan manfaat lebih, ya, yang bisa memberikan maslahat untuk orang lain. Apapun yang kita kerjakan, ya, nolong orang, apapun yang bisa kita kerjakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Hurairah melihat dia sudah berazam ingin beriktikaf di masjidnya Nabi, di Masjid Nabawi, kemudian dia melihat ada orang lain yang sedang berdoa sambil menangis, hatinya terketuk. Dia tanya kepada saudaranya, apa yang Bapak atau apa yang Anda pikirkan sampai berdoa sampai menangis? Kemudian dia sampaikan segala macam hajat-hajatnya, kebutuhannya, dan termasuk kesulitan-kesulitan hidupnya. Maka Abu Hurairah katakan, saya akan bantu Anda keluar dari Masjid Nabawi. Maka sahabat ini mengatakan, bukankah Anda berniat untuk beriktikaf di Masjid Nabi ini? Apa kata Abu Hurairah? Saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa membantu dan menolong saudara saya sama muslim itu lebih baik daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Jadi ini sebuah dorongan motivasi ya kepada kita semua, bagaimana caranya agar hidup kita lebih manfaat untuk diri kita, keluarga kita, agama kita. Sebagaimana Allah katakan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Syaratnya apa? Tolong dulu agama Allah. Kita sering minta, kapan pertolongan Allah datang? Kenapa Allah tidak memberikan pertolongan? Umat kita sudah begini, negeri kita sudah begini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak pernah bisa mencapai. Karena itulah Bapak-bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini, ngumpul subhanallah sekian banyak orang, marilah saya mengajak pada diri saya pribadi dan kepada kita semua untuk sama-sama kita menjadikan hidup kita lebih hidup kita lebih manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara baik. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini bisa memberikan manfaat ya kepada saya pribadi yang menyampaikan, dan tentunya kepada kita semua. Intinya kita sama-sama berjuang. Intinya kita sama-sama berusaha ya untuk mendapatkan yang terbaik di akhir hidup kita nanti, terutama di masa depan di akhirat ya. Karena itulah saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada para hadirin. Silakan.